125 ini Allah menyampaikan tentang suatu episode ya, dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ingatlah ketika kami menjadikan al-baita, yaitu rumah. Rumah yang dimaksudkan adalah al-Ka'bah al-Musyarrafah, yaitu Ka'bah, masabatan linnas. Masabah ay marja'an wa majma'an. Masabatan linnas, yaitu menjadi tempat berkumpul, tempat kembalinya linnas bagi manusia, wa amna, dan juga menjadi tempat perlindungan, keamanan. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu, dan ambillah, jadikanlah, wahai orang-orang yang beriman, min maqami Ibrahim, yaitu maqam Ibrahim itu musalla, sebagai tempat salat. Wa ahidna, dan kami telah perintahkan atau tetapkan, ila Ibrahim wa Ismail, kepada Ibrahim dan Ismail putranya, antahira, yaitu bersihkanlah, sucikanlah rumahku, lit-taifin, bagi orang-orang yang tawaf, wal akifin, bagi orang-orang yang i'tikaf, war ruk'is sujud, orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Jamaah yang dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah, tadi kita menyimak ya, ini suatu kebetulan yang sebenarnya tidak ada yang kebetulan. Khatib kita Tuan Guru Fakhrul Razi menyampaikan tentang ayat amanah yang turunnya di dalam Ka'bah. Tidak ada ayat yang turun di dalam Ka'bah ketika Rasul berada di dalamnya selain dari ayat ini, menurut sebagian ulama ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, itu berkaitan dengan kunci. Jadi tadi beliau sampaikan, orang yang memegang kunci Ka'bah itu orang musyrik ya. Utsman namanya. Ketika Fathu Makkah, Nabi meminta kunci dari beliau, membuka Ka'bah, masuk ke dalamnya, lalu ada paman beliau ya. Paman beliau yaitu Abbas. Abbas itu saudara dari Abdullah, ayah Rasul. Orang dihormati, Abbas ibnu Abdul Muttalib, itu orang yang sangat berwibawa, minta kunci itu, minta kunci supaya diserahkan. Nah, pada saat itu turunlah Nabi mau ya, ingin, karena ini kan pamannya, muslim juga, paman juga, orang alim juga, mau diserahkan sama Nabi. Turunlah perintah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan untuk engkau menyerahkan amanah itu kepada yang memang berhak. Seakan dengan ayat ini Allah ingatkan Rasul, ya Rasulullah, yang berhak, yang memang memegang selama ini itu namanya Utsman, kasih dia, jangan diambil walaupun dia masih musyrik. Nah, ini yang juga menjadi jalan sebagian ulama mengatakan bahwa keadilan itu di atas segala-galanya dalam Islam. Sehingga diibaratkan kalau ada pemimpin yang tidak beragama Islam tapi dia adil, nah, itu negaranya akan diberi kemakmuran oleh Allah dibanding dengan negeri yang muslim tapi tidak adil, pemimpin yang muslim tapi tidak adil. Jadi keadilan itu memancing keberkahan. Ya tentu yang paling hebat kalau pemimpin itu muslim dan adil. Tapi hanya muslim saja itu tidak menjamin ya. Makanya jangan heran kalau di negara-negara barat itu ya, pemimpinnya non muslim tapi dia punya sistem yang menjamin keadilan bagi rakyatnya, akhirnya Allah kasih rezeki yang banyak gitu. Ya. Nah, ini artinya adalah dari semangat ayat ini, Islam itu menegakkan keadilan, meletakkan amanah itu pada tempatnya dan tidak sekali-kali menzolimi siapapun walaupun dia non muslim. Nah, tadi kita simak dari beliau ya, itu pengingat bagi kita.